sahabat bonsai, utamanya untuk rekan-rekan pemula, penggemar bonsai. Ini ada sebuah bonsai yang usianya ini sudah kurang lebih sekitar 20 tahun. Kenapa lama? Bonsai ini memang agak lama jenisnya karena jenis ficus itu sebetulnya cepat, tetapi yang ini khusus apak Korea. Ini kalau kita tanam, ini batangnya sulit untuk besar seperti ini. Tetapi alhamdulillah, ini saya berhasil walaupun jangkanya panjang, awal tidak saya rawat, tetapi setelah saya lihat kelihatannya kok punya prospek yang bagus, ini mulai saya rawat. Nah, kepada rekan-rekan penggemar bonsai pemula, kita pasti tergiur kalau melihat di YouTube itu bonsai itu harganya puluhan juta bahkan sampai ratusan. Itu memang benar. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita pasti tergiur dengan harga itu. Untuk itu harus berani memulai. Berani memulai dengan yang gampang kita budidayakan. Sekarang itu ada sistem ground dan lain sebagainya, itu adalah jenis ficus. Kalau dulu kita tidak ada, belum ada YouTube, itu sangat kesulitan, paling melihat gambar. Gambar saja ini juga proses dari melihat gambar. Kita cuma taunya ranting ini kiri, kanan, belakang, terus atas itu mahkota. Tetapi kan jarak antara ranting dengan yang akar itu kemarin-kemarin itu kita tidak tahu jadinya seperti ini, tapi ini termasuk yang lumayan, yang jadi korban itu banyak. Mari kita mulai untuk belajar bersama, khususnya rekan-rekan penggemar bonsai pemula, untuk kita awali dari pruning. Pruning adalah pemotongan daun. Jadi ini tadi sudah saya awali yang bawah biar tidak terlalu lama. Ini kita pruning, kita habiskan dulu. Ini daunnya sampai habis. Nah, ini proses pruning. Memang untuk membuat bonsai yang indah itu tidak bisa ditentukan dengan waktu yang singkat. Karena apa? Bonsai ini adalah sebuah seni yang tidak ada akhir. Lain kalau kita sebagai penggemar perkutut, punya perkutut juara, masuk kandang, anaknya ini banyak yang booking, kita sudah bisa panen. Tetapi kalau bonsai ini bisa dipanen hanya satu kali. Kalau kita bikin dengan proses yang panjang, akhirnya nanti seandainya tujuan kita ya kebanyakan adalah nanti untuk ekonomis, untuk dijual, terus karena harganya tinggi. Ini tidak segampang yang kita bayangkan, memang perlu butuh lama, tetapi juga ada trik-trik yang untuk saat ini mudah kita pelajari, banyak itu dari YouTube. Di media itu utamanya dari rekan-rekan yang ada di Bali. Ini luar biasa perkembangan bonsai di Bali. Juga di Jawa juga begitu, pusatnya awal bonsai itu. Terus kita bisa belajar dari situ. Ini sangat mudah. Tetapi kita harus berani memulai. Karena apa? Seandainya kita berpikiran, waduh, ini seperti saya ini umur sudah 60 tahun lebih, kalau mau mengawali bonsai dengan awal dari bibit ya yang kecil seperti itu, kapan nanti panennya? Kita jangan berpikir begitu. Ini adalah sebagai tinggalan yang bermanfaat untuk anak cucu kita. Jadi kalau saat ini kita bisa menikmati dengan perawatannya, suatu saat nanti yang akan merasakan hasil itu adalah anak cucu kita. Tuh. Ini adalah pruning untuk rekan-rekan sahabat penggemar bonsai pemula. Pruning adalah
pemotongan daun ini, daunnya kita habiskan. Kita habiskan dengan tujuan nanti kita tata ulang, utamanya adalah percabangannya, kita kawat. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kehendak kita, mau kita apakan bonsai ini. Nanti di samping itu, ini nanti akan tumbuh daun-daun yang semakin kecil. Kelebihan dari ficus yang jenis apak Korea ini berdaun tebal, warnanya itu mengkilat. Hijau mengkilat, biru mengkilat. Ya, hijau daun dan dia daunnya tebal. Nanti kalau sering kita pruning ini nanti daun akan mengecil, bagus, sangat bagus. Tapi kebanyakan dari sahabat-sahabat bonsai itu koleksinya adalah dari ficus, yaitu jenis kimeng. Kimeng ini yang banyak dikoleksi dan perawatannya mudah, juga budidayanya juga mudah. Tapi kalau apa Korea ini harus sedikit bersabar dan jangkanya panjang. Jadi tidak banyak yang mengkoleksi, mungkin ada beberapa. Ini salah satunya yang saya punya ini. Sebetulnya ini dulu hanya asal tanam, terus ya saya biarkan, tapi perkembangannya kok batangnya bisa besar, perakaranya bagus, baru di saat ini karena ada waktu luang dengan adanya PPKM ini, kita harus di rumah cari kesibukan, menemukan ini nilai positif dari PPKM. Jadi kita bisa merawat bonsai kesayangan kita. Yang awal itu untuk rekan-rekan pemula, ini jangan berpikir beli bonsai itu harus mengeluarkan puluhan juta, tidak. Sering-seringlah melihat YouTube yang memuat masalah bonsai ini. Nanti rekan-rekan dengan sendirinya akan paham bagaimana gerak dasar bonsai, bagaimana untuk perakarannya, bagaimana gerak batangnya, bagaimana percabangannya dari cabang, anak cabang, terus ke ranting, anak ranting, cucu ranting, dan seterusnya. Nah, disitulah kita nanti akan mendapatkan kepuasan tersendiri manakala kita bisa membuat sendiri. Semua itu bisa asal mau bertindak atau mau melakukan sesuatu hari ini. Tapi bagi rekan-rekan yang memang diberi nilai lebih untuk modal, ya, ini biasanya langsung ini adalah sebagai kolektornya itu mencari bonsai-bonsai. Ada yang carinya bonsai juara, bonsai setengah jadi, dan lain sebagainya. Jadi di YouTube penggemar bonsai Indonesia itu banyak sekali, tinggal kita itu maunya apa. Kalau mau belajar dari awal, ya ini ada di situ cara-cara membuat atau membudidayakan bonsai dari awal sampai nanti di situ perkembangannya seperti apa ada. Dan di tempat kita itu sebetulnya banyak bahan-bahan bonsai. Seperti sekarang ini baru-baru ini yang lagi ngetren itu lantana. Kita tinggal cari ke hutan. Contohnya ini lantana, ini bagus ini. Cuma saya dapat dengan harga murah. Cuma ini nanti masih perlu kita tata lagi. Tapi kalau perakarannya, batang ketuaannya sudah bagus. Nah, di lingkungan kita banyak. Tinggal kita ini harus tanggap. Ini bisa dibonsai. Oh, ini
bonsai ini kalau di bonsai bagus dan lain sebagainya. Enggak, kita lanjut ya untuk pemruningannya. Kita harus telaten, memang ya agak lama. Pruning itu ada yang pakai tangan dipidil begini, istilah orang Jawa dipidil. Dipidil, nah, gini ada, tapi kadang-kadang kadang-kadang ini pucuknya ini patah kalau kita pidil. Ini contohnya. Ini nanti juga begitu. Ini kalau dipridil begini, ini istilahnya dipridil. Tapi kalau kita tidak hati-hati, kadang-kadang ini patah. Nah, ini patah begini ini patah. Tapi yang paling aman kita ya pakai gunting. Jadi penangkal daunnya kita potong. Sebetulnya ini nanti tidak, pucuknya itu tidak kita gunakan semua, tetapi dalam proses pengawatan ini nanti akan lebih mudah kalau kita pruning dulu. Dan mana yang kita pakai, mana yang tidak kita pakai, nanti yang kita pakai ya kita biarkan. Sebetulnya nanti yang tidak terpakai itu ya kita buang. Kalau hasil pruningnya itu sendiri, Pak, apakah akan tumbuh daun yang kecil-kecil atau mungkin besar-besar? Nah, fungsi pruning itu pertama untuk memperbanyak cabang maupun ranting maupun anak ranting. Jadi kalau sering dipruning itu nanti ranting itu kan akan tumbuh ranting baru, akhirnya rantingnya itu semakin banyak, semakin rapat. Kalau di alam kita lihat seperti Jawa itu seperti pohon di alam itu nampak tua. Jadi fungsinya pruning itu pertama untuk memperkecil daun, yang kedua adalah untuk menambah ranting, cucu anak ranting maupun cucu ranting itu. Contohnya ini bekas pruningan, ini adalah cabang, terus ini anak cabangnya jadi dua, terus ini ranting, anak ranting jadi dua, terus di sini ada anak ranting, sampai ke sini sudah cucu ranting. Nah, ini semakin rapat, nah, semakin bagus. Nah, ini untuk rekan-rekan pemula, ini harus betul-betul diperhatikan. Saya sendiri juga sebetulnya pemula, memberanikan diri ini, memberanikan diri dengan sedikit pengalaman dan berbekal pada bonsai yang ada. Kalau kita tidak berani berbuat, tentunya ya tidak ada sesuatu yang kita dapatkan. Nah, ini Bapak sudah memasuki tahap akhir dari pruning. Sudah masuk tahap akhir ya, Pak? Ya, sudah hampir selesai. Untuk selanjutnya nanti adalah ganti media dan pot. Karena apa? Pot ini terlalu besar. Potnya terlalu besar, tidak sesuai dengan bonsai. Jadi tidak sesuai dengan bonsai ini. Jadi nanti kita carikan pot yang sesuai, tentunya yang lebih kecil. Kita ganti pot, kita ganti media. Berarti media sama pot itu juga berpengaruh, Pak? Iya, kalau ini kan karena terbatas, karena akarnya itu untuk mencari makan terbatas, itu medianya harus ya kita persiapkan yang paling tidak itu kebutuhan tanaman ini tercukupi. Kalau saya cenderung medianya itu memakai itu kotoran kambing, kalau bahasa Jawanya adalah serintil. Nah, seperti ini kotoran kambing. Nanti kita campur dengan pasir dari
pasir yang bagus itu adalah dari sisa-sisa letusan gunung berapi. Oh, yang warna hitam-hitam itu, Pak? Iya. Pasir dari Lumajang tuh, dari Malang yang bagus. Itu banyak-banyak penggemar bonsai di Jawa maupun di Bali itu menggunakan pasir Malang tuh. Nah, ini sudah selesai. Demikian ini akhir dari pruning. Ini nanti masih perlu kita tata. Di antaranya adalah kita ganti pot dan media tanamnya, juga penataan cabang-cabangnya ini. Karena apa perlu kita ganti potnya? Ini kelihatannya bonsai ini sudah hampir 70%, sudah hampir jadi. Jadi nanti ada yang akar yang kita los, ada akar yang kita kontrol juga begitu. Oke, sampai ketemu lagi.